ada atributnya gitu ya, ada entitasnya, kemudian ada relasi antar tabel. Nah, itu adalah tabel relasional yang biasanya dipakai oleh sistem OLTP atau database OLTP. Jadi satu row itu kan mewakili satu entitas atau satu data gitu ya. Misalnya row student ID, nah itu berarti satu entitas tentang si student tersebut. Misalnya namanya si Jonas, ID-nya sekian gitu ya, tanggal lahirnya sekian. Nah, di gambar teman-teman bisa lihat bahwa data tidak hanya dalam satu tabel ya. Kalau tabel relasional kan terdiri dari beberapa tabel tuh. 3 bahkan sampai 4 bahkan banyak. Jadi datanya tidak hanya ditunjukkan di satu tabel, tapi dari banyak tabel yang dipisah-pisah sesuai dengan objeknya. Ya, ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, kemudian nilai, dan lain sebagainya. Dipisah-pisah. Nah, model relasional yang ada pada database OLTP, teman-teman, itu tidak dirancang untuk analisis multidimensional. Analisis multidimensional itu apa? Itu analisis yang biasanya dipakai untuk bisnis intelijen itu adalah analisis multidimensional. Analisis data dari berbagai multidimensi atau dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau tabel relasional itu biasanya karena datanya tersebar, sehingga untuk melakukan analisis multidimensional kerepotan gitu ya. Kerepotan si kerepotan untuk melakukan analisis karena pasti nanti melakukan banyak join di query-nya gitu ya. Join tabel mata kuliah dengan tabel apa, di join lagi dengan tabel apa. Nah, akan ada join berkali-kali sehingga untuk dilakukan analisis, maka model relasional itu tidak efektif atau ya. Maka inilah kenapa muncul skema multidimensional. Kenapa dia tidak efektif gitu ya? Karena tadi salah satunya kita butuh mengintegrasikan banyak dimensi sehingga nanti kalau tabel relasional maka ada banyak join yang dilakukan berkali-kali. Misalnya kita pengen tahu nih berapa sih total nilai mahasiswa gitu ya per mata kuliah. Kan kita harus ngambil tuh dari tabel mahasiswa gitu ya. Kemudian kita join ke tabel nilainya, kemudian join lagi ke tabel mata kuliahnya. Jadi query-nya prosesnya jadi padat gitu ya. Itu kalau misalnya datanya sedikit, tapi kalau datanya banyak untuk kebutuhan analisis kan ribuan record gitu ya dari data yang memang historis, sehingga proses ini akan memakan waktu yang lama dan rawan debug. Nah, ini ya. Tabel relasional strukturnya setiap kolom kan punya informasi gitu ya. Terdiri dari banyak sekali tabel. Setiap tabel nantinya akan merepresentasikan satu sudut pandang tuh ya. Tabel mata kuliah ya sudut pandang tentang mata kuliah. Tabel mahasiswa sudut pandang tentang mahasiswa. Jadi representasi dari satu sudut pandang diwakili dari tabel tersebut. Nah, kalau kita mau lakukan analisis yang lebih kompleks, tentu kita tadi saya katakan harus menggabungkan banyak tabel. Karena satu tabel hanya berkaitan dengan satu sudut pandang. Atau hanya menyimpan satu jenis data. Misalnya tabel mahasiswa ya tentang data mahasiswa. Maka untuk analisis kita harus melakukan join gitu ya, join yang banyak. Inilah yang kemudian model relasional kurang cocok untuk analisis multidimensional yang akan dilakukan oleh CBI. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Kita perlu melakukan pemodelan multidimensional. Ya.
Nah, di dalam pemodelan multidimensional itu ada 2 jenis, ada star schema sama snowflake. Sesuai dengan namanya, bentuknya juga mirip gitu ya. Yang satu mirip bintang, yang satu mirip butiran salju kalau kita zoom. Nah, star schema, kita ke star schema dulu ya. Kita ke multidimensional dulu lah, pengantar pemodelan dimensi. Jadi kita kan tadi mau bikin ada 2 pemodelan ya, mau bikin star schema misalnya. Nah, star schema itu tidak langsung dibuat gitu ya, tetapi dibuatnya berdasarkan apa? Berdasarkan tentu kebutuhan bisnis. Kalau kita mau merancang prototype sistem kan sesuai dengan kebutuhan user ya. Kebutuhan user butuh masalahnya apa nih, kemudian disolusikan dengan sistem yang akan kita buat gitu. Begitu juga ini. Jadi pemodelan multidimensional ini juga berasal dari kebutuhan bisnis lebih dahulu. Nah, di sini teman-teman lihat ada requirement definition gitu ya. Requirement, kemudian information package, data design, dimensional model. Jadi kita nggak langsung bikin tabel, nggak langsung bikin skemanya, tapi pelajari dulu kebutuhan bisnisnya seperti apa. Pada requirement gathering, teman-teman cari kebutuhan dari sisi bisnis gitu ya. Misalnya, manajemen pengen tahu ya tentang total penjualan per bulan, atau pengen tahu sih pola-pola atau karakter pelanggan, kemudian juga performa, misalnya toko yang kita punya di tiap cabang gitu ya, atau bagaimana pola produk paling laku. Nah, itu sebut business requirement. Diketahui dulu apa sih yang mau digali gitu, apa yang mau dicari tahu, itu sebagai requirement definition-nya. Nah, kemudian kalau sudah dapat, biasanya itu didokumentasikan gitu ya, di list kebutuhan analisis bisnisnya apa, sehingga dari sana kita tahu sudut pandang apa yang akan kita cari. Kalau tadi kita ingin tahu tentang pola atau tren penjualan, berarti kan kita akan menganalisis tentang penjualan. Sehingga kita tahu measure-nya apa, kita tahu dimensinya apa saja, kita tahu fakta-faktanya apa saja. Oke, ke dimensi dulu ya, multidimensi. Maksud dimensi itu apa sih gitu ya? Dimensi di sini maksudnya apa? Nah, teman-teman, ini ada contoh yang 0 dimensi. Dimensi itu saya katakan adalah sudut pandang. Untuk lebih mudahnya ya, sudut pandang bisa juga konteks. Kalau saya punya angka gitu ya, total 1 juta. Konteksnya apa gitu ya? Tidak ada konteks, tidak ada sudut pandangnya gitu. Seperti dalam contoh, kalau hanya total, kita nggak tahu detailnya. Nah, ini disebut 0 dimensi karena tidak ada sudut pandang yang bisa diambil dari angka tersebut. Sekarang kita ke bawahnya itu ya. Kita mulai melihat data berdasarkan waktu. Waktu 1 berapa gitu ya. Waktu ini berapa dan waktu ketiga berapa. Artinya sudah punya satu sudut pandang tuh. Total penjualan untuk waktu tertentu. Ada satu sudut pandang. Kemudian kita lihat lagi penjualan berdasarkan waktu dan produknya. Berdasarkan waktu dan produk sekaligus. Nah, ini dikatakan 2 dimensi, ada 2 sudut pandang. Misalnya penjualan produk ABC di waktu sekian, totalnya sekian. Ada 2 sudut pandang di sana. Nah, semakin banyak sudut pandang atau semakin banyak dimensi, maka akan semakin kaya analisis kita. Kalau hanya tahu total,
Kalau cuman kita tahu total penjualan 15 juta per bulan, nggak cukup tuh, karena tidak ada sudut pandang. Gimana kalau misalnya dari sisi waktu, tanggal sekian, berapa total penjualannya? Nah, itu udah sudut pandang. Kita kasih lagi dimensi produk. Produk mana yang paling laku pada penjualan kita? Itu sudut pandang. Atau gabungan antara waktu dan produk. Pada waktu X, produk mana yang paling laris atau laku dibeli. Ya, itu maksud dimensi ya. Maksud dimensi-dimensi. Sehingga BI ini pasti akan multidimensi karena ada berbagai macam sudut pandang yang akan digunakan untuk proses analisis. Begitu. Nah, tadi kan 0 dimensi, 2 sampai 3 dimensi. Kalau misalnya divisualisasikan bisa kayak cube gitu ya. Kayak ada sumbu X, sumbu Z, sumbu Y gitu ya. Berapa penjualan sepatu di Bandung pada bulan Januari? Artinya kan itu sudah ada berapa sudut pandang tuh? Ada berapa dimensi tuh? Kalau ada pertanyaan, berapa penjualan sepatu di Bandung pada bulan Januari? Nah, itu pertanyaan tuh. Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Berapa penjualan sepatu di Bandung pada bulan Januari? Itu ada berapa sudut pandang? 3 sudut pandang. Oke, apa aja? Yang lain boleh ya. Kalau misalnya ada yang berbeda. Nisa, 3 itu apa aja, Nis? Yang lain boleh juga bantu. Waktu, barang, lokasi. Oke. Tepat sekali ya. Waktu, barang, lokasi. Betul sekali. Ada 3 sudut pandang. Berapa penjualan sepatu? Nah, sepatunya itu adalah barangnya gitu ya. Bandung, lokasinya bulan Januari adalah waktunya. Berarti ada 3 sudut pandang yang ingin diketahui oleh si bisnis tersebut. Bagaimana dengan penjualan? Penjualan itu nanti masuknya ke measure ya. Nanti dia masuknya ke measure atau angka yang sebagai isian daripada dimensi. Gitu ya. Jadi dia tidak dimasukkan dalam dimensi, tapi angkanya dia justru measure-nya ya. Sekarang, pertanyaan kedua. Berapa penjualan sepatu di Bandung bulan Januari oleh sales A? Berapa dimensi dan apa aja tuh? Oke, saya ulangi ya. Berapa penjualan sepatu di Bandung bulan Januari oleh sales A? Ayo. Oke. 4 ya. Tambahan tadi doang. Tambahannya apa? Sama dengan yang tadi ya. Tambahannya apa? Penjual, betul sekali. Tambahannya adalah penjual. Jadi waktu, produk, ya, lokasi tadi sama penjual. Jadi kita mengetahui penjualan sepatu di Bandung bulan Januari oleh si sales A gitu ya. Jadi ada makin kaya sudut pandang ya makin kaya juga analisisnya, sehingga inilah yang dimaksud multidimensional. Nah, untuk agar kita tidak salah gitu ya, tidak salah mana data yang akan diambil dari sudut pandang dimensi yang mana, sehingga teman-teman sebelum melakukan proses ITL-nya atau proses extracting datanya,
maka teman-teman perlu merancang skemanya dulu gitu ya. Kayak kita mau bikin rumah kan tidak langsung serta-merta ngadon semennya, tapi sesuai dengan perhitungan terlebih dahulu gitu ya, rancangan rumahnya seperti apa. Sama halnya seperti ini, ketika kita mau bikin data warehouse ya, tidak langsung gitu ya, tidak langsung extracting datanya, tetapi dirancang dulu skemanya. Nah ini perancangan atau skema multidimensional itu ada dua, ada star schema sama snowflake yang akan kita pelajari. Jadi di sini teman-teman belajar nyusun data agar bisa dianalisis dari berbagai macam dimensi ya, kayak tadi waktu, produk, lokasi. Kita juga lihat bahwa ternyata data ini bisa punya sudut pandang gitu ya. Nah, gimana cara nyimpan datanya tersebut di database? Nah, jawabannya adalah dengan star schema sama snowflake ini. Sehingga memudahkan analisis, mempercepat query, mengurangi join yang kompleks kalau kita pakai rancangan relasional tadi. Oke, kita ke star schema. Bentuknya seperti bintang gitu ya. Ada satu tabel di tengah, dikelilingi oleh tabel dimensi-dimensi tadi. Star schema ini ada tabel utamanya gitu ya, yang di tengah itu adalah tabel fakta. Tengahnya tabel fakta, dikelilingi oleh tabel dimensi. Disebut star karena memang bentuknya kayak bintang ya. Ada pusat, kemudian ada cabang pusat gitu ya. Nah, untuk fact table-nya atau tabel fakta, teman-teman boleh nyebut pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bebas ya. Biasanya tergantung kebiasaan. Jadi waktu saya kuliah biasanya seringnya nyebutnya fact table gitu ya. Fact table-nya ini berisi data utama yang measure tadi gitu ya, yang angka tadi measure itu nanti dimasukkannya ke tabel fakta. Angka ya measure, total penjualan, jumlah transaksi, pembayaran itu adanya di tabel fakta. Karena tabel fakta ini memang khusus berisi data angka atau measure sebagai ukuran. Nah, si tabel fakta nanti punya nilai agregat tuh dari tabel dimensi gitu ya. Jadi si tabel faktanya ngambil konteks dari tabel dimensi yang sudah kita susun. Nah, tabel dimensi menjelaskan faktanya gitu ya. Misalnya total penjualan 1 juta. Tapi 1 juta itu produk apa, kapan, di mana. Nah, itu akan dijelaskan oleh tabel dimensi. Sehingga mereka saling berrelasi gitu ya. Ada tabel fakta doang, berarti nggak punya sudut pandang gitu ya. Ada tabel dimensi doang, berarti nggak punya ukuran gitu, nggak punya angka. Sehingga mereka saling berrelasi. Nah, si tabel fakta ini isinya nanti angka. Nah, dimensi ini adalah penjelasan dari angka tersebut. Kalau memahami dengan mudahnya seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Tadi kita sudah bicara banyak dimensi gitu ya, dimensi waktu, produk, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat implementasinya di database. Jadi semua dimensi nanti hanya terhubung ke fakta atau tabel fakta. Jadi tidak ada yang terhubung ke sesama dimensi ya, karena bentuknya kan bintang ya. Nah, dari struktur ini kita bisa lihat total penjualan per buku ya. Total penjualan per buku, lalu penjualan per toko, penjualan per bulan waktu, sama penjualan berdasarkan pengarang. Jadi kita bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang nih penjualan buku ini ya. Dari sudut pandang pengarang, dari sudut pandang waktunya, dari sudut pandang bukunya, atau dari sudut pandang si toko gitu. Karena dia punya cabang berarti ya, si ini ada tokonya, ada banyak toko berarti ya. Dia ada berbagai sudut pandang. Nah, kita lihat di sini ya, kalau
teman-teman kan udah belajar basis data, berarti kan di paling atas nih kan primary key ya, dimensi waktu. Dimensi ini tabel dimensi pasti isinya ada primary key, kemudian ada atribut gitu ya. Nah, paling atas nih adalah primary key-nya. Dimensi waktu, primary key ID waktu, dimensi buku ada primary key ID buku. Dimensi pengarang, primary key ID pengarang, dimensi toko, primary key ID toko. Tuh, kemudian di bawahnya adalah atribut dari dimensi tersebut. Nah, untuk tabel fakta nanti isinya adalah foreign key gitu ya. Karena dia kan harus terhubung sehingga primary key yang ada di tabel dimensi itu ditarik di sini. Jadi sebagai kunci asing ya. ID buku, ID toko, ID waktu, sama ID pengarang. Nah, di bawahnya barulah measure. Jadi tabel fakta tidak berisi atribut seperti dimensi, tapi dia berisi foreign key sebagai relasi atau penghubungnya. Lalu di bawahnya adalah measure-nya tadi, angka. Angka apa yang mau digali? Measure bisa lebih dari satu gitu. Dalam contoh ini kita lihat ada 2 measure gitu ya. Total penjualannya sama nilainya. Nah, kita kembali tadi ya ke dimensi. Kalau kita punya angka 1 juta gitu ya, kita sodorkan ke manajemen, nih total penjualan 1 juta. Itu nggak cukup gitu ya. Kita harus tahu kapan gitu ya, apa, di mana. Nah, itulah dimensi. Kemudian measure-nya tadi sebagai angka penjualan tadi sebagai nilai yang kemudian bisa dihitung. Jadi measure ini pada dasarnya pasti berupa angka. Jadi tabel fakta ini berisi measure tadi kan ya, berisi foreign key dari tabel dimensi, kemudian isian lainnya adalah measure. Measure-nya sudah bisa dipastikan angka, karena measure adalah sesuatu yang bisa dihitung, diolah secara matematis. Karena itu kan yang mau dianalisis ya, penjualan produk A pada waktu X gitu ya, di lokasi ini muncul angkanya. Berarti selalu ada measure. Nah, measure ini harus bisa dipastikan adalah angka kuantitatif karena harus sesuatu yang bisa dihitung atau diolah secara matematis. Kenapa harus angka sih gitu ya? Ya kan tujuannya nanti dianalisis untuk kemudian dijumlahkan, disum gitu ya, di rata-rata, di average, atau dicari minimum maksimumnya, sehingga butuh nilai numerik. Kalau datanya nggak bisa dihitung, nah berarti teman-teman bisa kategorikan itu, jangan-jangan itu bukan measure, tetapi dimensi. Oke, untuk agar tidak ada kesalahan mana dimensi, mana fakta, di sini kita tes. Saya tes. Saya tes ya. Sekalian persiapan UTS teman-teman nih. Saya akan menyediakan contoh. Nanti teman-teman tebak itu dimensi atau fakta ya. Jawabannya di kolom chat aja. Gak usah lihat jawaban temannya, langsung aja. Jangan takut salah benar karena tidak dinilai. Nanti dinilainya 1 TS. Nah, dimensi atau fakta. Dimensi atau fakta. Hayu, yang lain belum menjawab. Gak ada yang jawabnya berbeda nih. Kompak semua pengikut. Ayo,
Siapa yang belum jawab? Adakah yang menjawab berbeda? Silahkan, jangan takut ya. Jangan takut berbeda atau memilih yang berbeda. Bisa saja ternyata yang banyak itu yang salah. Hayo. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang menjawab. Berarti saya tutup. Oke. Saya jawab ya. Kenapa tidak ada yang menjawab fakta? Kenapa semuanya jawab dimensi ya? Telat lisan ya. Jawabannya adalah fakta. Kan tadi sudah saya katakan bahwa dimensi itu kualitatif, tidak ada angka gitu ya. Nah, untuk fakta itu adalah angka yang bisa dihitung, dijumlah, diukur, dibandingkan. Total penjualan 1,5 juta, itu fakta ya. Jadi data numerik yang memang bisa dihitung, dijumlah, dirata-ratakan. Kalau dimensi kan konteks ya. Konteks kayak misal produk, konteks waktu, konteks lokasi, konteks wilayah, konteks penjual, konteks toko, itu bisa dimensi. 1,5 juta fakta, karena bisa di sum, bisa di average, bisa dibandingkan, bisa di total. Dimensinya bisa jadi misalnya lokasi gitu ya. Penjualan untuk lokasi Bandung, ternyata dari 1,5 juta ini Bandung total penjualannya cuman misalnya 500.000 gitu. Jadi measure-nya adalah ini 1,5 juta. Berarti ini adalah fakta. Teman-teman masih salah menjawab. Oke, kita coba lagi di pertanyaan berikutnya. Nama produk contohnya sepatu. Sepatu. Oke, sudah menjawab semua. Oke, ada lagi? Alasannya nggak gitu loh. Kalau ujian nanti ya. Jawabannya A, karena tadi B udah. Oke, di close. Iya, semua betul, jawabannya adalah dimensi. Dimensi karena dari sudut pandang produk, konteksnya adalah produk. Dan dia biasanya kualitatif ya.
Oke, lanjut ke ini. Jumlah barang 10. Bu izin keluar bentar habis update karena biasa atuh. Fakta karena termasuk angka. Oke. Udah pinter nih ya. Jawabannya betul, fakta. Kalau kita kasih konteks ya, fakta ini kan belum ada konteks nih ya, 10 doang. Kalau kasih konteks, teman-teman kira-kira seperti apa tuh jadinya? Angka 10 ini. Kasih dimensi lah, kasih konteks. Jadinya seperti apa? Ada yang bisa nggak? Ayo, siapa yang bisa? Beri konteks. Jumlah sepatu 10. Oke. Baru satu konteks berarti ya. Konteks produk. Oke, boleh. Ada lagi yang konteks lain atau menambahkan konteks? Jumlah sepatu 10 di tanggal 11. Berarti ada dua konteks nih ya, produk sama waktu. 10 unit sepatu telah dibeli oleh Rizky. Wah, keren nih konteksnya. Produk dan customer. Jumlah sepatu di Bandung tanggal 7 dibeli oleh Gendy. Wah, ini lebih lengkap lagi nih. Lokasi, tanggal, dan customernya dan produknya. Nah, gitu. Jumlah sepatu Rizky 10 di Lenteng Agung tanggal. Oke. Udah bagus nih teman-teman, udah mulai dapet ya. 99 Maret tak ada. Oke, lanjut. Tanggal transaksi misalnya 12 Januari 2024. Fakta apa dimensi? Ayo. Hah? Tanggal lahir kamu. Oh, masa 2024? Udah tahun dong. Oke. Udah pintar semua nih ya. Jawabannya adalah dimensi. Meskipun dia angka gitu ya, 1, 2, 2024 angka, tetapi dalam hal ini adalah konteks waktu. Menjelaskan suatu kejadian. Tadi konteksnya bisa teman-teman kasih gitu ya, 10 barang terjual pada tanggal 12 Januari 2024. Oke, bagus, udah pinter. Sekarang, nah ini juga lebih gampang lagi nih ya. Saya kasih yang susah deh. Yang ini nih. Nah, diskon 20%. Langsung jawab aja, langsung jawab. Ayo.
Ada yang menjawab dimensi, ada yang menjawab fakta, tapi rata-rata fakta. Ada yang menjawab tergantung konteks, Cina. Tergantung konteks, tergantung. Gimana, jelasin dong yang tergantung konteks. Siapa yang mau menjelaskan nih? Siapa, Rizky atau Wahyu? Jelasinnya langsung aja, nggak usah ngetik. Oke. Oke, baik. Oh, udah pinter-pinter nih teman-teman ya. Tergantung ya. Secara apa namanya? Kalau secara lihat angka ya gitu. Ini bisa aja dikategorikan fakta ya. Tetapi tadi ada jawaban tergantung juga bisa gitu ya. Kita ke fakta dulu. Bisa dikategorikan dia fakta karena nilai 20% itu kan numerik ya. Bisa diolah gitu. Kita hitung rata-ratanya, kita cari misalnya nilai maksimumnya, kita bandingkan gitu ya, periode atau kita bandingkan antar produk dari diskon tersebut. Misalnya produk sepatu dijual dengan diskon misalnya 20% pada tanggal sekian di Bandung. Nah, jadi diskonnya dalam hal ini bisa jadi fakta. Betul juga yang menjawab fakta. Jadi 20%-nya adalah measure-nya gitu ya. Tapi kalau misal tadi betul bergantung, kalau misalnya diskon tadi hanya sebagai kategori gitu ya. Misalnya diskon flash sale 10%, untuk promo 20%. Nah, itu berarti masuk ke dimensi diskon. Nanti ada kategori promo 10%, ada promo yang 20% gitu. Jadi tergantung daripada dimensi apa yang mau diolah. Oke, sekarang ini status. Kita kan pasti punya data kayak gini ya. Status lulus, ya atau tidak? Status lulus misalnya iya atau tidak. Ayo. Boleh. Abdurrahman nanya balik. Kata. Maulana, dimensi jika ditinjau dari sisi kualitatif. Fakta jika dilihat dari nilai kebenarannya. Wis. Mantap nih. Ayo yang belum jawab. Masih saya tunggu nih. Diwakili Raffi. Iya, kalau gitu saya juga diwakilin Raffi deh ya jawabnya. Beda lagi kah? Oke.
Status lulus, iya atau tidak? Apakah dia dimensi, apakah dia fakta? Ya, sesuai jawaban Raffi ya. Bisa jadi dimensi ya, karena ya dia kualitatif ya atau tidak. Tapi kalau misalnya kita ubah gitu ya, misalnya iya itu 1, tidak itu 0, ya berarti jadi fakta. Kalau bentuknya lulus tidak lulus, nah berarti kategori gitu ya. Kategori berarti dimensi. Tapi kalau kita rubah dulu bentuknya jadi 1 atau 0, nah itu nanti masuk ke fakta. Oke. Sekarang saya punya ini. Coba mana yang dimensi, mana yang fakta. Nama customer, jumlah transaksi, tanggal total pembayaran, kota. Rese nih ngejawabnya ya. Agak panjang nih ya. Ya bebas gimana lah teman-teman merangkainya tuh. Atau langsung aja faktanya ini, sisanya dimensi gitu. Iya. Jadi itu mulainya dari mana? Di sini ya. Dimensi, nama, jumlah, tanggal, kota, total, fakta. Satu koma lima dimensi. Terus sisanya fakta. 1/5. 1 itu berarti nama customer gitu. Dimensi fakta, dimensi fakta. Ada yang mau jawab dimensi fakta, dimensi. Saya harus mencocok logikan dong. Dimensi nama, dimensi fakta ini adik. Nama Raffi, nama, dimensi, jumlah, trans, fakta, tanggal, dimensi, total, fakta, kota, dimensi. Dimensi fakta, ada sampai typo ya, dimensi. Dimensi fakta, dimensi nama. Oke. Kayak gitu ya di Canby ya. Oke. Anissa, customer, tanggal, kota, fakta, bisa dicoba dengan alasannya Anissa ini ya. Mantap. Oke. Trinanda menjawabnya sepotong-sepotong tuh. Oke, betul sekali tadi, banyak sekali yang betul ya. Yang termasuk dimensi, kita lihat di sini ada 3 dimensi, 2 fakta. Mana yang dimensinya? Yaitu nama customer jelas. Ada deskripsi tentang siapa pembelinya gitu ya. Nama customer jadi masuk ke konteks dimensi. Kemudian tanggal. Ini konteks waktu ya, kapan dibeli. Lalu kota, konteks lokasi, di mana itu dibeli gitu ya. Semuanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana, itu dimensi tuh. Terus faktanya mana? Sisanya fakta. Jumlah transaksi, ini kan angka loh isinya ya, bisa dihitung. Terus total pembayaran juga isinya angka, bisa dijumlahkan gitu ya.
bisa menjawab berapa banyak, berapa nilainya, nah itu fakta. Oke, pinter-pinter sudah ya, berarti siap UTS nih. Oke, lanjut. Tiba-tiba nge-lag laptopnya. Mana sih? Oke, lanjut. Ada kan ya layarnya ya? Terus saya tiba-tiba nge-hang. Ya Allah, nge-lag. Panasan ya? Sudah tahu jawabannya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di karakter tabel fakta tadi sudah tahu ya. Tabel fakta nanti berisi measure atau angka. Jadi nanti berisi Porenski dari dimensi-dimensi sebagai relasi antar tabelnya, lalu berisi measure-nya. Measure-nya ini yang tadi angka tadi. Contohnya seperti ini tuh ya, customer sebagai, kalau dimensi, nah ini contoh dimensi ini nanti isinya atribut gitu ya. Dimensi, tabel dimensinya apa, kemudian atribut dari dimensi tersebut apa. Pada implementasinya kan sebetulnya isian itu diambil dari database relasional pada OLTP sistem ya. Misalnya sistem kasir gitu kan, ada tabel-tabelnya. Nah itu kita rancang lah yang mana yang jadi dimensinya nih, mana yang jadi faktanya nih dari tabel relasional. Nah yang saya sajikan kan udah jadi gitu ya, udah ada isiannya, udah ada dimensi A, B, C gitu. Nah pada implementasinya membentuk star schema ini, data source-nya dari OLTP. OLTP, sistem OLTP atau database yang ada di sistem OLTP. Nah, database di sistem OLTP kan bentuknya relational table ya, tadi tuh. Jadi satu tabel adalah satu topik gitu ya, satu subjek, misalnya tabel mata kuliah, tabel apa gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita gali kebutuhan bisnisnya apa sebetulnya, kita mau cari tahu apa gitu ya, dari sudut pandang manajemen, sehingga nanti kita pilih mana yang jadi dimensi, mana yang jadi faktanya sesuai dengan kebutuhan begitu. Contoh lain, nah seperti ini contohnya, banyak teman-teman bisa cari sendiri gitu ya contohnya.
Jadi semua dimensi ini nanti menjelaskan kejadian yang ada di tabel fakta. Boleh nggak measure-nya banyak? Boleh gitu ya. Asal measure tadi di level yang atau di level detail yang sama gitu ya. Jangan nanti beda grain gitu. Ada yang namanya grain. Grain itu adalah tingkat detail pada informasi. Itu namanya grain. Kalau misalnya transaksi gitu ya. Transaksi atau total penjualan. Total penjualan ini berkaitan di satu grain yang sama gitu ya. Artinya di satu kejadian yang sama, berarti teman-teman boleh masukkan itu di tabel fakta. Kalau misalnya dia di kejadian yang beda proses bisnis, misalnya ada nih total penjualan, tapi ini di proses bisnisnya proses bisnisnya departemen X gitu, ya kita nggak bisa ambil itu karena itu beda grain gitu ya, beda proses bisnis. Tapi itu selama misalnya measure itu selama di satu proses bisnis yang sama, berarti kita bisa masukkan itu, atau pada level detail yang sama kita bisa masukkan. Nah, gimana cara kita tadi merancang skema itu? Tentu berasal dari kebutuhan bisnis. Perusahaan ingin mengetahui apa sih, menganalisis apa? Ya kan, ingin menganalisis total pembelian, pola customer, atau tren penjualan, seperti itu, sehingga kita bisa menentukan. Nah, untuk tahapannya ada 4 ini ya. Ada 4 tahap dimensional data model step. Yang pertama, identify the business process. Identify the business process ini artinya teman-teman tentuin dulu proses bisnis apa yang dia analisis. Jadi dipersempit. Ya sebetulnya skema multidimensional kan untuk membuat data mart. Ya, yang di pertemuan berapa kan teman-teman belajar data mart untuk arsitektur. Apakah itu Inmon sama Kimball, bedanya ada yang data warehouse dulu baru data mart, atau data mart dulu baru data warehouse. Nah, si membuat data mart ini kan spesifik gitu ya, spesifik untuk misalnya departemen penjualan aja, atau departemen marketing aja, atau departemen keuangan, sehingga dimensi-dimensi yang dirancang juga spesifik gitu. Yang pertama, teman-teman harus identifikasi proses bisnis apa yang ingin dianalisis, kejadian-kejadian apa yang mau dianalisis. Sehingga kalau memahami proses bisnis apa, itu adalah sumber faktanya gitu, sumber dimensinya. Kayak tadi contohnya ingin menganalisis pola pembelian customer aja, kita fokus tentang customer aja lah, dimensi customer. Dari sudut pandang customer, kita cari tahu tentang waktu kapan membeli gitu ya, total pembeliannya berapa. Itu dari sana kita tahu mana fakta sama mana dimensinya. Lalu declare the grain. Declare the grain artinya tentuin tingkat kedalamannya seperti apa. Artinya grain ini tadi tingkat detail ya. Arti dari satu baris data gitu ya, satu baris data atau satu item dalam transaksi. Misalnya kan Siska beli 2 sepatu gitu di tanggal 1 Januari di Bandung. Itu tuh satu grain tuh ya, satu tingkat detail. Tapi kalau misalnya kita ambil grainnya dari proses bisnis yang berbeda, berarti kan itu bukan termasuk dari bagian grain kita. Jadi dideklarasikan tingkat detailnya seperti apa sampai mana. Jadi teman-teman bisa bikin kayak tadi tuh ya, Siska beli sepatu ya, membeli 2 sepatu di tanggal berapa, di mana. Nah, itu satu transaksi. Berarti tingkat detail kita sampai seperti itu.
Nah, kemudian kita definisikan dimension table-nya. Dari grand tadi kan udah ketahuan tuh mana nih yang jadi dimensinya, mana yang jadi faktanya. Artinya kita tentuin sudut pandang analisisnya, baru dari sana kita tentuin measure-nya atau numeric measurement yang akan dihasilkan dari proses bisnis. Contoh kasus, saya di sini sediakan contoh kasus, misalnya seorang sales manager retail store bertanya pada staf sales associate, gimana nih penjualan kemarin? Dijawab oleh stafnya, oh kita menjual produk sebanyak $15.000. $15.000 itu hanya angka, karena akan muncul pertanyaan lain tuh. Pertanyaan bisnisnya adalah produk mana yang paling laku gitu ya, produk mana yang banyak dibeli, mana yang tidak laku, store mana yang paling laris, store mana yang performanya paling rendah. Jadi $15.000 itu measurement, dan measurement akan ngasih banyak konteks. Jadi kalau mau cari dimensi biasanya juga lihat measurement-nya dulu gitu ya. Ada yang caranya seperti itu. Mana nih measurement? Nah, dari measurement tersebut, dari measure-nya tadi baru kita cari sudut pandang gitu ya. Karena measurement akan memberi banyak value dalam konteks. Pertanyaan bisnis akan menentukan dimensi dan fakta. Kalau hanya angka, berarti bukan analisis, karena analisis itu akan muncul ketika kita melihat angka dari berbagai sudut pandang. Sehingga star skema ini sebetulnya dibangun bukan dari tabel secara langsung gitu ya, tapi dari pertanyaan bisnis. Konteks adalah dimensi adalah faktor yang kemudian mempengaruhi angka tadi. Mana angka tadi adalah penjualan. Sehingga dengan adanya dimensi, si measure-nya akan menjadi lebih bernilai. Jadi measure pada tabel fakta bukan sekadar angka, tapi juga representasi gitu ya. Representasi dari sebuah kejadian. Kejadian apa? Misalnya kejadian penjualan, customer beli barang, itu kan terjadi kejadian nyata gitu ya, ada sebuah transaksi gitu. Apa transaksinya? Pembayaran. Kejadian itu berarti bukan data sembarangan, tapi memang hasil dari sebuah kejadian gitu ya. Data yang nyata, data yang diukur. Contoh yang tadi ya, toko ada 3 cabang toko nih di Karawang, Bandung, Tangerang. Toko A, toko B, toko C, ini cabang gitu ya. Perusahaan retail punya lebih dari 1 toko, mempunyai sistem yang berbeda. Masing-masing sistem ini punya database relasional gitu ya. Ini database-nya, ini database toko A, toko B, toko C. Kemudian kita lakukan step dimensional data step. Proses bisnisnya kita fokus ke penjualan, karena ini kan dari OLTP kasir kayaknya nih ya. Terlihat dari sini ada customer name, kota, provinsi, kategori produk yang dibeli, total penjualan, quantity, diskon. Terus berarti kita mau cari tahunya tentang penjualan produk. Kemudian declare the grand, tingkat detailnya apa? Oh, kita mau cari tahu total penjualan produk berdasarkan lokasi, berdasarkan waktu, berdasarkan keterkaitan dengan diskon. Karena di sini ada diskon gitu ya. 0,4. Lalu define dimension table, product, order, location, customer adalah dimensinya, faktanya total penjualan, quantity produk, sama diskon. Jadi ada 3 measure. Nah, yang akan dilakukan kemudian adalah ekstraksi gitu ya. Sebelum ekstraksi dibuat dulu tadi ya skemanya, star skemanya ini seperti ini.
ada tabel fakta, ada 4 dimensi produk, dimensi waktu, dimensi customer, sama lokasi. Lalu di sini ada 3 measure di tabel fakta. Faktanya tentang fakta penjualan, ini berkaitan dengan proses bisnis yang akan digali, yaitu tentang penjualan. Lalu setelah itu, nah mundur sebenarnya. Setelah itu kita sudah tahu data mana yang mau diambil, kita lakukan proses ETL dari sistem OLTP, sistem toko A, toko B, toko C. Nah ini nanti lakukan proses ETL. ETL-nya nanti saya jelaskan minggu setelah UTS. ETL baru masuk ke sistem yang akan dianalisis. ETL ini prosesnya juga lumayan gitu ya. Kalau skema ini masih ya bisa lah ya. Nah, ETL ini nanti prosesnya teknik banget gitu. Teman-teman harus sebelum melakukan ekstrak harus mentransformasikan gitu kan, ada struktur yang tidak sama seperti ini gitu ya. Customer name yang di tabel toko A, customer name-nya tuh kayak langsung gitu ya, langsung satu kolom. Yang ini dipisah-pisah itu customer first name sama last name, yang satunya lagi seperti ini. Nah itu harus punya struktur yang sama sehingga datanya bisa tidak redundans gitu ya, jadi punya satu bentuk yang sama. Nah ini nanti tugasnya OLTP nih menyamakan struktur format tersebut. ITL-nya akan saya jelaskan minggu setelah UTS. Nah, tadi kan star ya, snowflake. Bedanya apa dengan snowflake? Sebetulnya di video pembelajaran kan saya sudah ringkas tuh ya, snowflake. Snowflake ini adalah pengembangan star schema. Tapi bedanya kalau snowflake ini nanti ada dimensi yang dinormalisasi. Jadi beberapa tabel. Itu aja ya paling mudah untuk memahami. Kenapa harus dipecah? Ini kalau misalnya agar tidak ada redundansi data. Memecah dimensi ini kalau pertama kalau misalnya dimensinya terlalu kompleks. Gitu ya. Jadi tabel snowflake skema itu bentuknya tetap kayak star skema ya, tidak ada yang berubah baik cara menentukan tabel fakta atau dimensi. Cuma nanti ketika ada kasus dimensinya terlalu kompleks. Contohnya seperti apa? Misalnya dimensi produk. Tabel dimensi produk ternyata pas dilihat ada kategori produk, ada subkategori produk, ada brand produk, ada supplier produk, nah ada brand atau merek produk. Nah itu kalau misalnya dibuat cuma satu dimensi produk aja, nah itu akan terlalu kompleks nih gitu ya kalau digabung jadi satu, karena tabelnya akan jadi gede banget, terus datanya akan berulang. Nah solusinya adalah dipecah tabel produk tadi. Jadi misalnya dimensi produk, terus dari dimensi produk tadi bercabang ke dimensi kategori, bercabang lagi dimensi brand. Jadi dipecah tuh tabel dimensinya ke beberapa tabel. Itu yang perbedaan untuk snowflake. Jadi snowflake-nya bedanya di gitu ya. Kedua, kalau misalnya kita mengurangi redundansi gitu ya. Redundansi itu kan data yang berulang. Kayak misalnya nih contohnya, apa ya? Misalnya ada produk name, nama produk, terus kategori gitu ya. Nama produknya sepatu, kategorinya fashion. Nama produknya tas, kategorinya fashion juga. Jadi ada pengulangan kata fashion tuh di kategori gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jadikan satu tabel
yang sama, jadi ada redundansi gitu ya, ada data yang berulang, sehingga lah kita bikin 2 tabel deh untuk misalnya produk. Jadi ada dim produk, ada dimensi produk, ada dimensi kategori. Dimensi kategorinya nanti ada passion gitu ya, sehingga passionnya nanti akan disimpan cukup 1 kali. Misalnya seperti itu. Nah, Snowflake kalau misalnya juga digunakan saat struktur ya. Ada struktur hierarki gitu di tabel dimensinya, misalnya lokasi. Nah, biasanya lokasi itu kan ada struktur kota gitu ya, provinsi, negara, dari yang paling besar itu kan negara, terus provinsi, terus kota, baru wilayah. Misalnya di database-nya seperti itu, sehingga kayaknya penting nih untuk melihat hierarkinya gitu ya. Kita mau lihat lokasinya sesuai dengan hierarki gitu. Tidak hanya dipukul rata satu tempat aja, tapi semua dari negara, dari provinsi, dari kota, sehingga kita bisa pecah dimensi lokasi ke dimensi city, ya, dimensi provinsi, sama dimensi country. Jadi levelnya terlihat gitu ya. Jadi ketika di drill down datanya itu kelihatan. Atau waktu juga biasanya itu ada bisa dipecah gitu dimensi waktu. Kalau teman-teman punya data tahunnya, bulannya, atau harinya boleh. Nah, itu jadi Snowflake. Jadi Snowflake ini akan cocok kalau datanya punya struktur yang bertingkat, kalau ada redundansi data atau data yang berulang gitu ya, agar tidak terjadi redundansi. Kemudian kalau teman-teman punya dimensi yang terlalu besar atau kompleks, lebih baik dipecah gitu daripada nanti struktur database-nya rumit. Contoh misalnya seperti ini nih, ini yang star gitu ya. Nah, mana yang bisa dipecah nih? Ada nggak? Ini kan ada 5 dimensi nih ya. Dimensi store, dimensi sales, dimensi employee, dimensi produk, dimensi waktu. Fact table-nya ada 2 measure nih ya, price sama quantity dia. Ada nggak yang bisa dipecah? Ayo. Ini produk bisa nih ya, tapi tergantung kebutuhan sebetulnya ya. Ini kan dim produk, ada product name, ada product type. Nah, di product type-nya itu bisa dipecah tuh ya. Tapi kalau misalnya kategori product type-nya sedikit dan berbeda-beda, ya nggak perlu gitu. Kemudian waktu, kita lihat waktu. Dimensi time. Time, ID, action date, action week, month, year, sama weekday. Ini bisa juga dipecah, tapi biasanya jarang juga ada yang memecah waktu gitu ya. Kalau BI modern sekarang kan ya udah query-nya lebih cepat, jadi nggak apa-apa biasanya. Ini bisa juga dipecah, tapi tergantung kebutuhan. Dim employee, apakah bisa dipecah? Kita lihat employee, first name, last name, birthday. Nggak bisa ya, nggak ada hierarki, ini jelas semua, nggak ada redundansi, first name, last name. Kecuali employee-nya misalnya kategori employee itu ya. Ada employee magang, employee pegawai tetap, employee ASN. Berarti harus dipecah. Kemudian kita lihat dimensi sales. Type sales. Ini udah jelas gitu ya. Kecil sih ini. Kecil, nggak punya hierarki. Jadi tidak perlu dipecah. Dimensi store. Nah, ternyata ini yang harus dipecah nih.
Ada perubahan di sini ya. Dimensi dipecah, dimensi store. Jadi dipecah jadi dimensi store, dimensi city, hierarki ininya, hierarki lokasinya ya. Hierarki store lokasinya ini. Ada kota, region, apa lagi nih atas ini? State ya. Terus country. Jadi dipecah, kota dipisah ke tabel dimensi kota, region dipisah ke dimensi region, state dipisah. Jadi ada relasi bertingkat di sini yang kemudian bisa dipecah berdasarkan regionnya, berdasarkan state-nya, berdasarkan country-nya. Nah, itu yang snowflake. Jadi untuk memahami snowflake nanti kita lihat apakah ada redundansi data, apakah dia dimensi yang kompleks dengan struktur yang banyak, kemudian apakah dia hierarki gitu ya, struktur data yang bertingkat, itu boleh bisa dipecah. Jadi snowflake schema. Nah, nanti teman-teman bisa tinggal kaitkan dengan pertemuan lalu tentang arsitektur ini ya, arsitektur data warehouse. Kan ada yang Inmon sama Kimball. Yang mana Inmon itu DW dulu, baru data mart. Sementara yang Kimball, data mart dulu, baru DW. Dari sana, teman-teman akan tahu proses star schema itu adanya di mana. Ini sebagai kilas balik aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk penjelasan UTS. UTS minggu depan ya. Oke, sepertinya sudah mulai hilang fokus nih. Lanjut UTS ya. Saya akan menjelaskan UTS, materi yang saya sampaikan hari ini 100% masuk ke soal UTS. Jadi beruntung teman-teman ini masih hangat. Jadi teman-teman bisa bisa memahaminya gitu ya. Nah, untuk UTS sesuai dengan kalender akademik akan dilaksanakan minggu depan ya, sesuai dengan jadwal perkuliahan. Itu dari sisi waktu ya. Jadi timeline-nya sesuai jadwal perkuliahan. Offline apakah online? Saya sih sudah ngeteknya offline ya, tatap muka. Berarti kita lakukan di kelas. Jadi tempatnya sesuai dengan jadwal. Tuh. Kemudian teknisnya. Teknisnya adalah soalnya pilihan ganda dan ada 2 soal esainya. Ada soal pilihan ganda dan ada soal esainya. Soal pilihan ganda akan ditampilkan di layar proyektor, lalu teman-teman langsung jawab. Kalau yang pernah di kelas saya waktu semester sebelumnya, itu persis seperti itu ya. Jadi kayak ada soal gitu ditampilkan di layar, teman-teman dikasih waktu kurang lebih 2 menit untuk menjawab soal pilihan ganda. Nanti setelah 2 menit, soal akan beralih ke soal berikutnya. Jadi tidak ada pengulangan soal gitu ya. Kecuali untuk soal esai, itu langsung aja dijawab sesuai teman-teman selesainya kapan gitu ya. Itu bebas tuh waktunya. Kayak soal esainya ditaruhnya di akhir. Jadi akan ditampilkan soal pilihan ganda
terlebih dahulu, baru setelah selesai akan disusul dengan soal esai. Jadi dipersiapkan. Lalu untuk lembar jawabannya sebagai persiapan ya, takutnya tidak disiapkan oleh fakultas lembar jawabannya, karena saat saya mengisi form itu kan ada pilihan tidak memperbanyak soal, karena saya tidak memperbanyak soal karena soalnya digital gitu ya, sehingga artinya apakah memang tidak diperbanyak juga lembar jawabannya gitu. Jadi teman-teman untuk mempersiapkan itu ya persiapkanlah kertas gitu ya, kertas jawaban masing-masing, bebas apakah itu HVS, polio, bebas lah ya, yang memang secukupnya teman-teman gitu. Silahkan dipersiapkan. Itu untuk jaga-jaga aja, tapi biasanya dikasih di semester sebelumnya kan seperti itu, ada berjawaban. Tapi sebagai persiapan apa salahnya gitu ya dipersiapkan oleh masing-masing. Lalu soalnya, isi soalnya ada tadi sudah pilihan ganda dan sisanya ada soal esai. Saya ambil semuanya dari slide materi saya, yang mungkin ada yang sudah diupload dan belum ya. Nanti setelah ini saya lengkapi deh ya di Google Classroom. Kayaknya ada 2 materi yang belum saya upload, termasuk materi pertemuan hari ini. Kalau teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan, itu gampang banget sih jawab soalnya, karena soal saya yang pilihan ganda itu tidak terlalu butuh analytical thinking ya. Asal teman-teman tahu aja, paham, bisa jawab. Kayak misalnya ada berapa skema pemodelan multidimensional? Itu kan cepat lah. 2, 3, 4. Paling seperti itu bentuk soalnya. Lalu untuk yang soal esai ini berbasiskan nanti studi kasus. Jadi teman-teman diberikan kasus, nanti diminta untuk menjawab kasus tersebut. 100% pertemuan hari ini akan masuk ke soal esai. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bu, izin tanya, Bu. Boleh. Ini nggak tahu udah Ibu bilang atau belum, tadi saya agak ke dapur juga. Untuk dress code-nya gimana, Bu? Dress code? Oh ya. Dress code agar tertib, rapi, dan teratur, karena sekarang wajib ada dokumentasi ya, UTS tuh, sehingga teman-teman pakailah almet gitu ya. Almet, almater unsika kan pada punya ya. Kalau misalnya nggak ada helmetnya, boleh baju kemeja putih ya yang formal lah ya. Pokoknya pakai almet, kemudian kayak ujian kemeja putih, dress code, kemudian bawahannya hitam, rapi, ya pakai almet. Kalau misalnya almetnya tidak ada, ya sudah, nggak apa-apa, kemeja putihnya saja. Karena ada dokumentasi, foto, UTS gitu, laporan gitu ya, sebagai bukti dilaksanakannya UTS. Sehingga agar tertib dan rapih, dress code-nya itu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman?